Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani. Saya dari mahasiswa jurusan multimedia di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung. Insyaallah hari ini saya akan mempresentasikan tentang mengenal perbedaan antara otak kiri dan otak kanan serta fakta menarik lainnya. Ya, jadi otak merupakan salah satu organ penting pada tubuh manusia. Otak terbagi menjadi dua sisi. Yang pertama yaitu otak kanan dan otak kiri. Setiap sisi otak memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam mengendalikan seluruh bagian tubuh manusia, baik otak kiri maupun otak kanan. Keduanya berperan penting dalam mengatur seluruh fungsi tubuh untuk menjalani aktivitas sehari-hari, sebagaimana yang telah disebutkan di atas tadi. Nah, setiap bagian otak manusia bertanggung jawab dalam proses berpikir dan memiliki kemampuan khusus, walaupun masih ada perselingan kemampuan antara kedua belah tersebut. Eksperimen telah menunjukkan bahwa dua sisi otak yang berbeda dapat menyebabkan perilaku yang berbeda. Ya, contohnya seperti otak kiri yang mana lebih banyak digunakan untuk proses berpikir secara analitis, verbal, dan selaras. Sementara itu, otak kanan digunakan untuk berpikir secara visual, intuitif, dan kreatif. Ya, seperti yang terungkap pada tahun 1960-an oleh Roger W. Sperry, temuan ini pun membuat ia dianugerahi sebuah Nobel. Otak kiri lebih verbal, analitis, dan teratur daripada otak kanan, sehingga kadang-kadang disebut otak digital. Ia lebih baik dalam hal-hal seperti membaca, menulis, berhitung. Ya, menurut penelitian Roger, otak kiri juga terhubung dengan yang pertama yaitu logika, pengurutan, berpikir linier, matematika, fakta, dan berpikir dengan kata-kata. Nah, sementara itu otak kanan lebih visual dan intuitif, kadang-kadang disebut sebagai otak analog. Ia memiliki cara berpikir yang lebih kreatif dan kurang terorganisir. Penelitian Roger menunjukkan bahwa otak kanan juga terhubung dengan imajinasi, pemikiran holistik, intuisi, seni, irama, isyarat, nonverbal, visualisasi perasaan, dan melamun. Ya, jadi menurut teori ini, otak kanan bertanggung jawab atas pemikiran acak, intuitif, holistik, terpadu, dan subjektif. Pada saat yang sama, otak kiri memiliki fungsi logika, urutan, nalar, analisis, dan pemikiran objektif. Kebanyakan orang memiliki preferensi yang berbeda ketika menggunakan salah satu cara berpikir ini. Oleh karena itu, tergantung bagaimana seseorang menggunakan otak kanan dan kiri untuk menyelesaikan sebuah masalah. Satu orang mungkin lebih cenderung menggunakan otak kiri, sementara orang lain lebih cenderung menggunakan otak kanan. Orang yang menggunakan otak kanan untuk menjadi lebih dominan cenderung menggunakan kreativitas untuk memecahkan sebuah masalah. Mereka lebih mengandalkan intuisi dan memahami situasi keseluruhan dengan lebih cepat. Intinya, orang yang sering menggunakan otak kanan tidak berorientasi pada detail, sedangkan penguasa otak kiri lebih menguasai alasan daripada yang lainnya. Mereka menggunakan logika rasional untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan kemudian mempertimbangkan bagaimana caranya untuk menyelesaikannya. Intinya, orang yang menggunakan otak kiri dianggap memperhatikan detail. Itulah beberapa teori yang harus kita ketahui untuk lebih mengenal perbedaan otak kanan dan kiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.